semuanya, perkenalkan kami dari SMP St. Carolus Kota Bengkulu. Perkenalkan, nama saya Ripka Magdalena Sihaan dan teman saya Kelak Winsa Arta. Kali ini kami akan mempresentasikan hasil penelitian kami dengan judul Studi Kasus Warisan Ideologis Bung Karno di Bengkulu, Perspektif Kontemporer Terhadap Pemikiran Nasionalisme dan Mahernisme. Latar belakang, Bung Karno, Presiden pertama Indonesia, berkontribusi besar pada perjuangan kemerdekaan melalui pemikirannya tentang nasionalisme dan Mahernisme. Provinsi Bengkulu, tempat ia diasingkan antara 1938 hingga 1942, menjadi lokasi di mana ia menyebarkan ide-ide ini. Namun, generasi muda di sana belum sepenuhnya memahami warisannya. Penelitian ini bertujuan mengeksplorasi pemahaman dan penerapan pemikiran Bung Karno di Bengkulu saat ini, serta tantangan dalam melestarikan nilai-nilainya. 3 rumusan masalah yang dapat kami ambil dari penelitian ini adalah: yang pertama, bagaimana warisan ideologis Bung Karno selama masa pengasingannya di Bengkulu memengaruhi semangat nasionalisme dan keadilan sosial di masyarakat lokal. Yang kedua, sejauh mana pemikiran Mahernisme Bung Karno diterapkan dan dipahami oleh masyarakat Bengkulu dalam konteks sosial dan budaya mereka. Dan yang ketiga, bagaimana pemahaman siswa-siswi SMP St. Carolus Bengkulu terhadap warisan ideologis Bung Karno di Bengkulu. Studi pustaka yang pertama membahas tentang nasionalisme, agama, dan sosialisme atau yang biasa disingkat sebagai Nasakom. Nasionalisme, yaitu cinta tanah air dan bangsa Indonesia, adalah hal yang sangat penting bagi Bung Karno. Agama, Bung Karno sangat menghormati semua agama yang ada di Indonesia, dan sosialisme, Bung Karno ingin membangun masyarakat Indonesia yang adil dan makmur, di mana semua orang memiliki kesempatan yang sama. Studi pustaka selanjutnya membahas tentang perspektif dan kontemporer. Perspektif adalah sebuah sudut pandang untuk memahami atau memaknai permasalahan tertentu. Sedangkan kontemporer memiliki makna pada waktu yang sama, sewaktu, semasa, pada masa ini, dan dewasa ini. Perspektif kontemporer Bung Karno terhadap pemikiran nasionalisme dan Mahernisme adalah: Bung Karno memandang nasionalisme sebagai dasar persatuan dan identitas bangsa Indonesia dengan fokus pada kepentingan rakyat untuk mencapai kemerdekaan dan keadilan sosial. Untuk metode penelitian, kami menggunakan metode kualitatif seperti analisis dokumen dan arsip yang mencakup pidato, bacaan, dan catatan pribadi, lalu wawancara dengan legendaris dari sejarawan Bengkulu, membuat kuesioner kepada siswa-siswa SMP St. Carolus, dan observasi lapangan di rumah pengasingan Bung Karno. Hasil dan pembahasan. Pak Agus mengatakan bahwa Bung Karno meninggalkan banyak warisan ideologis selama masa pengasingannya di Bengkulu yang mencakup semangat nasionalisme dan keadilan sosial. Beberapa warisan tersebut antara lain seni pertunjukan seperti Monte Carlo, Chungking Jakarta, 1945, dan Rainbow. Lalu ada kelompok sosial dan solidaritas seperti kelompok olahraga sepak bola dan badminton. Ada mengajar di perguruan tinggi yang memberikan pemahaman tentang cinta tanah air, cinta kepada bangsa, dan semangat nasionalisme. Serta tulisan di media yang memperkuat ideologi Pancasila dan nasionalisme melalui debat dan pengajaran yang relevan hingga kini. Untuk hasil dan pembahasan yang kedua, Pak Agus juga mengatakan bahwa Bung Karno sering meningkatkan kesadaran politik masyarakat Bengkulu dengan mengadakan pertemuan informal di Bengkulu yang membahas pergerakan nasional serta menyebarkan konsep nasionalisme dan Mahernisme. Lalu Bung Karno meninggalkan warisan ideologis dan berkontribusi besar pada pembangunan infrastruktur seperti renovasi pada Masjid Jami. Lalu meski di pengasingannya, Bung Karno mengaitkan perjuangan kemerdekaan Indonesia dengan perjuangan global melawan imperialisme. Dan selama di Bengkulu, Bung Karno mengkritik ketidakadilan masyarakat kecil, memperkuat Mahernisme. Ia menyoroti kondisi terpinggir petani dan buruh dan mengaitkan masalah di Bengkulu dengan isu nasional. Kesimpulan yang dapat kami ambil dari penelitian ini adalah warisan ideologis Bung Karno berpengaruh signifikan terhadap masyarakat Bengkulu, mendorong semangat nasionalisme dan keadilan sosial. Selama pengasingannya, ia aktif menyebarkan ide-ide penting melalui pengajaran dan interaksi langsung, menanamkan rasa cinta tanah air. Namun, survei menunjukkan sebanyak 52,9% generasi muda kurang familiar dengan sejarah dan kontribusinya, menekankan perlunya edukasi lebih lanjut. Warisan Bung Karno tetap relevan sebagai sumber inspirasi bagi generasi muda dalam memperjuangkan nilai-nilai seperti kesetaraan dan solidaritas. Penelitian ini diharapkan mendorong diskusi tentang pentingnya pendidikan sejarah dan pelestarian pemikirannya agar semangat perjuangan dan kesadaran politik tetap hidup di masyarakat. Berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan untuk penelitian ini. Sebelum mengakhiri presentasi ini, kami menemukan suatu kutipan dari Insinyur Soekarno. Beliau mengatakan, perjuanganku akan lebih mudah karena mengusir penjajah, tapi perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri. Sekian dari kami, terima kasih. Dadah!